A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Kami tim Padepokan Cahaya Hati berterima kasih sekali karena dengan dukungan panjenengan semuanya, kebaikan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah, semoga dengan kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Dan yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Dan kali ini kami tim Padepokan Cahaya Hati ingin menghadirkan sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang ada apa di Indonesia ini, karena dengan kejadian demo kemarin, dengan kejadian dibakarnya gedung-gedung pemerintahan dan terjadinya huru-hara, kami tim Padepokan Cahaya Hati akan berusaha, akan mencoba menguak dari sisi gaibnya ada sesuatu apa. Nanti akan kita proses mediumisasi dan ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi ini nanti, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Ya, langsung saja kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Gus Beni. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, untuk seluruh sedulur Padepokan Cahaya Hati, terima kasih atas dukungannya panjenengan selama ini yang selalu menyimak daripada konten-konten kami. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya jika panjenengan semuanya menyukai konten-konten kami, agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah Mas Dul? Sampun. Ya sudah pemirsa, kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak bisa mengganggu dalam proses mediumisasi, menghadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan ada apa di Indonesia ini. Dengan adanya demo huru-hara yang kemarin, dari sisi gaibnya nanti akan kita kuak. Semoga nanti diizinkan dan dihadirkan sosok gaib yang akan masuk ke dalam tubuh mediator. Ini kita bersihkan dulu tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jin sang yang berbahaya nirwana, dibersihkan semuanya energi negatif yang di dalam tubuh mediator dan di dalam tubuh Mas Rahman. Jin setan siluman iblis fasik penyusup pembunuh bohong yang ada di dalam tubuh mediator yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi, semuanya terikat, terlantai dan langsung hancur meledak. Tolong benteng itu Mas Rahman, benteng yang di Padepokan Cahaya di dalam jarak radius 15 meter, tidak ada yang bisa menembus, tidak ada yang bisa mengganggu. Kacamata iblis, jin, setan, siluman fasik yang mencoba menembus, yang mencoba mengganggu langsung hancur meledak, lempar ke neraka. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin sang yang bercahaya nirwana, sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang ada apa yang ada di Indonesia ini dengan
masalah atau huru-hara yang kemarin, sosok goib yang bisa menjelaskan ketarikatan saya dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana Allah. Hadir masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sinkron dengan tubuh mediator. Pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa manusia, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa, golongan apa, wujud panjenengan apa? Saya dari golongan roh. Saya dari bayangan. Panjenengan dari golongan roh, dari kayangan panjenengan. Panjenengan kalau boleh tahu dari kayangan tingkat berapa? Tingkat 20. Tingkat 20. Ya. Nah, tadi kan saya berdoa kepada Allah dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana untuk menghadirkan sosok goib yang bisa menjelaskan tentang ada apa dengan Indonesia ini, karena kemarin ada demo-demo dan huru-hara, dan alhamdulillah panjenengan yang dihadirkan masuk ke dalam tubuh mediator. Ini sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, kalau boleh tahu panjenengan bernama siapa? Mbah Renggo. Mbah Renggo. Ini Mbah Renggo, karena panjenengan tadi sudah mengucapkan salam dari saya, berarti panjenengan kan sudah Islam, sudah Muslim ya Mbah Renggo ya? Alhamdulillah, gua sampun Muslim. Ini untuk biar tidak ada penyusup, pendompleng dan pembohong Mbah, monggo silahkan panjenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf ya Mbah ya, bukannya saya tidak mempercayai panjenengan, karena kan dari goib kan banyak tipuan, banyak penyusup. Makanya tadi saya menyuruh panjenengan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan untuk memproteksi panjenengan. Siapa tahu panjenengan berbohong, mengaku-ngaku yang bernama Mbah Renggo dari kayangan tingkat 20, dan alhamdulillah panjenengan yang dihadirkan masuk ke dalam tubuh mediator. Ini sebelum kita berbincang-bincang Mbah, saya ingin menghadirkan hidangan buat panjenengan. Panjenengan ingin makan dan minum apa Mbah? Napa mawon saya mau. Panjenengan merokok tidak Mbah? Boleh jika ada, jika tidak merepotkan panjenengan. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Hidangan lengkap komplit, makanan dan minuman kesukaan Mbah dan rokoknya lengkap komplit. Sudah ada belum Mbah yang ada di depan panjenengan? Terima kasih, komplit sekali. Ya alhamdulillah, monggo dimakan dan diminum, dan itu ada rokoknya Mbah, silahkan. Ini saya izin merokok boleh Mbah? Sumangga kula keparengaken. Sambil dimakan dan diminum,
dan di rokok itu Mbah, saya sambil berbincang-bincang ya Mbah ya. Proses pengislaman panjenengan itu bagaimana Mbah prosesnya? Apa sudah dari dulu panjenengan sudah dimuslimkan, sudah diislamkan? Ya sekitar 10 tahunan yang lalu. Sekitar 10 tahunan yang lalu. Saya dulu beragama bukan Islam, beragama kejawen. Beragama kejawen. Iya. Terus proses pengislaman panjenengan bagaimana Mbah? Dulu belum beliau berkunjung ke tempat kami. Beliau Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. Beraneka ragam agama dan keyakinan di sana. Yang beragama Islam itu baru sedikit saja. Itu pun belum sempurna. Ada suatu hari, ada cahaya terang yang naik ke atas tempat kami. Kami berbondong-bondong, berkumpul, menyongsong cahaya itu. Saya kira itu adalah dewa. Ternyata adalah beliau Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. Yang mendamaikan peperangan di sana. Karena pada waktu itu masih banyak huru-hara peperangan perebutan kekuasaan di tempat kami. Dengan kedatangan beliau mendamaikan semuanya, menata semuanya, dan mengislamkan para penduduk di tempat kami. Dengan Islam yang tersambung, yang bersanad sampai ke Rasulullah, secara syariat dan hakikat. Kemudian, ya waktu itu, saya juga turut dalam proses pengislaman tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini, masih saya pegang teguh agama ini. Alhamdulillah. Mohon maaf, ada keperluan apa panjenengan memanggil kawula Ya hadir di tempat ini? Ya tadi kan saya berdoa kepada Allah Mbah dengan izin Sang Hyang Nurjayaning Nirwana untuk menghadirkan sesosok gaib yang mengetahui tentang kondisi Indonesia ini Mbah. Dan alhamdulillah panjenengan yang dihadirkan. Ya, saya minta maaf kalau panjenengan tadi kalau ada tugas atau panjenengan baru ada tugas apa, kami kan tidak tahu, dan saya minta maaf kalau sudah mengganggu panjenengan. Sama sekali tidak mengganggu. Saya tadi sedang berbincang-bincang di pendopo istana. Ya kebetulan sedang membahas keadaan negeri Nusantara ini. Kami melihat dari atas banyak gejolak-gejolak yang terjadi di negeri ini. Perlawanan sudah dimulai dari rakyat kepada pengotor-pengotor negeri ini. Aroma panas membara, kemerah-merahan terlihat dari atas tempat kami.
nyala api di mana-mana. Semangat perjuangan. Tercium keringat mereka. Sampai di tempat kami. Ya mungkin sudah saatnya negara ini harus ada perubahan, harus ada pembersihan dari pengotor-pengotor negeri ini. Gini Mbah, sebelum saya bertanya-tanya lebih lanjut lagi, tadi panjenengan kan bilang ada datangnya seperti dewa, tapi ternyata beliau Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana ya Mbah ya. Iya, Den. Itu waktu datang itu, mohon maaf, berwujud apa itu Mbah? Cahaya yang sangat terang sekali. Cahaya yang sangat terang sekali. Menyejukkan. Tapi tidak ada yang mampu menembusnya. Cahaya itu sangat menyilaukan sekali. Tetapi energinya itu menyejukkan sekali. Penuh ketentraman, kedamaian. Dan ada juga yang bilang Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana kan seperti nama-nama dewa, seperti itu ya Mbah ya. Sang Hyang itu nama penguasa. Hanya sebuah gelar saja. Dan Nirwana itu adalah kayangan. Sang Hyang Nur, penguasa. Sang cahaya penguasa alam kayangan. Itu adalah salah satu gelar daripada beliau. Yang sudah menguasai negeri kami. Karena sudah menundukkan para petinggi-petinggi penguasa alam kami. Beliau bukanlah dewa. Berarti kan hanya sesosok manusia biasa. Yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan juga ada sebutan Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, seperti itu loh Mbak. Yaitu nama-nama dewa, penguasa, golongan atas. Sang Hyang itu bukan berarti dewa. Hanya sebutan untuk penguasa. Ini sekarang umur panjenengan berapa Mbak? 4.000 tahun alam saya. Itu dulu apa panjenengan ya sudah ada di kayangan seperti itu Mbah? Dulu. Bukan. Panjenengan di mana dulu? Saya di bumi ini. Panjenengan di bumi ini? Saya dulu dari Jawa Timur. Panjenengan dari Jawa Timur. Oke. Dari kerajaan Mojopahit. Saya punggawa kerajaan. Panjenengan punggawa kerajaan. Sesepuh. Penasihat raja. Terus kenapa kok prosesnya panjenengan bisa naik ke kayangan seperti itu, bagaimana Mbah? Setelah saya meninggal, saya diberi kesempatan kedua untuk tinggal di kayangan. Karena saya ada terah dari kayangan. Ya, kembali ke topik lagi ya Mbah ya. Panjenengan tadi berbicara tentang waktu panjenengan di kayangan itu melihat penduduk di Nusantara ini sedang terjadinya huru-hara ya Mbah ya. Ya, akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini panjenengan melihatnya di sana. Ya, panjenengan tadi bilang mungkin ini mulai proses pembersihan seperti itu ya Mbah ya. Iya. Itu sebenarnya sebentar. Ya, dibersihkan dulu Mbah, debu mediator.
Ini Mbah, kembali lagi ke topik. Tolong diungkap atau dijabarkan Mbah, harus bagaimanakah Indonesia ini atau Nusantara ini Mbah, biar menjadi negara yang damai, negara yang kan negara Indonesia ini kan kaya akan rempah-rempah, akan minyak bumi, gas, seperti itu Mbah. Kenapa kok penduduknya atau warga negaranya menjadi kayak semakin terpuruk seperti itu loh Mbah? Ada sesuatu apa ada di Indonesia ini Mbah? Adanya ketimpangan, ketidakadilan. Para petinggi-petinggi negara yang haus kekuasaan, haus kekayaan, yang tidak adil dengan rakyat. Mereka mengeruk semuanya, menaikkan pajak, memotong anggaran, mengeruk hasil bumi untuk kepentingan perut mereka dan golongan mereka sendiri. Sebenarnya negara ini negara terkaya di dunia. Dari para petinggi-petingginya itu yang sudah terbelokkan oleh bisikan-bisikan iblis, membuat keserakahan-keserakahan dalam kehidupannya. Tapi sebentar lagi akan ada titik terang dari semua itu. Peradaban yang baru akan dibangun. Gerbang Nusantara yang akan menuju mercusuar akan segera berdiri tegak. Tapi memang semuanya butuh proses penghancuran sampai titik terendah Nusantara ini. Kan banyak kesakitan, kepedihan, kesengsaraan, kesulitan dalam kehidupan. Tapi itu adalah sebuah ujian untuk menuju kebahagiaan yang lebih. Berarti apakah akan ada keberlanjutan lagi Mbah dari proses-proses huru hara ini nanti? Sampai benar-benar negara ini bersih. Para pejabat-pejabat yang memakan uang rakyat, yang tidak amanah, benar-benar ada dihabisi. Sampai ke kroni-kroninya, ke akar-akarnya. Dan para penguasa-penguasa yang menyetir para pejabat dan perekonomian negeri ini akan ditumpas habis. Para leluhur-leluhur Nusantara sudah turun gunung untuk masuk ke raga-raga yang sudah dipersiapkan dan yang sudah turun ke jalan untuk melakukan proses perlawanan. Berarti sudah ada dari leluhur-leluhur Nusantara yang turun gunung seperti itu. Prajurit-prajurit kerajaan zaman terdahulu sudah merasuk ke dalam raga para pejuang-pejuang revolusi yang akhir-akhir ini sedang berjuang melawan segala bentuk penindasan. Tapi kenapa kok di media-media sosial itu banyak yang membicarakan antara petinggi ini dengan petinggi ini saling menjatuhkan seperti itu loh Mbah? Itu ada sesuatu apa Mbah di situ Mbah? Rebutan kekuasaan untuk
cari muka di hadapan rakyat. Tapi yang ujung-ujungnya mereka hanya untuk kepentingan sendiri dan golongannya. Tapi semuanya akan terbongkar. Setiap kedok-kedok kotoran di negeri ini akan terbongkar semuanya. Bangunan-bangunan yang tempat memakan uang haram dari rakyat akan hangus dan rata dengan tanah. Saya dengar-dengar juga ada yang menyetir semuanya itu, Pak. Ada Siapa itu, Pak, kalau boleh? para orang-orang yang berduit, konglomerat, yang menyetir dunia perpolitikan ini, dan para pemegang kekuasaan di negeri ini. Setir, tidak bisa berbuat banyak, selalu mendapatkan keterbatasan dalam menegakkan keadilan, karena itu mengganggu kepentingannya, kepentingan mereka untuk menguasai negeri ini. Terus kenapa kok para penguasa dan para penyetir-penyetir di dunia kepolitikan itu tidak merasa takut, Pak, bahwa itu sudah menyengsarakan rakyat, sudah mendolimi rakyat, seperti itu, tidak punya berpikiran seperti itu, Mbak? Kenapa hati mereka sudah tertutup dengan para iblis-iblis dan juga anak-anak dajjal? Mereka hanya mementingkan perutnya sendiri, tidak peduli dengan rakyat. Mau rakyat mati kelaparan juga tidak akan peduli. Yang penting kekuasaan mereka tetap bisa mereka pegang. Terus apakah ada solusi atau apa ya, proses biar rakyat ini menjadi ayam tentrem, menjadi mencari rezeki enak, pokoknya tidak tertindas, tidak melalui pajak-pajak yang melambung tinggi seperti itu? Bagaimana yang harus dilakukan, Mbah, oleh pemimpin atau presiden sekarang ini, Pak? Bapak Prabowo. Iya, seperti itu. Apakah ada petunjuk-petunjuk dari leluhur-leluhur dari sisi goibnya bagaimana, Mbah? Mbah? Saya tidak mampu memimpin negeri ini. Sebentar lagi akan berakhir masa tugasnya. Dengan paksa harus lengser sebelum selesai periodenya. Dan itu bersamaan dengan perubahan tatanan struktur pemerintahan di negeri ini. Nah, hal yang membuat apa Pak Presiden Prabowo itu dilengsarkan, Pak? Tuntutan dari rakyat yang tidak bisa dia laksanakan, tidak bisa dia kabulkan. Rakyat akan semakin marah karena dia tetap saja membela para pejabat-pejabat yang korup. Ya kan Bapak Presiden ya juga sudah membuat keputusan, Reshuffle kabinet. ya, dari kabinet-kabinetnya sudah ada yang diganti seperti itu. Bahkan udah ada program-program dari Bapak Presiden seperti itu buat rakyatnya. Masih kurang tegas untuk para tindak pidana koruptor. Beliau itu belum bisa tegas. Masih ada rentetan-rentetan dengan teman politiknya
Makanya dia kesulitan mengesahkan undang-undang untuk para koruptor. Terus dari program-programnya Bapak Presiden Prabowo kan juga sudah ada yang terrealisasi seperti itu, Mbah. Itu ada malah ada program yang melenceng. Maksudnya program yang melenceng bagaimana? Tentang koperasi merah putih itu. Nah, itu Itu malah memudahkan orang untuk melakukan perbuatan riba. Nah, itu katanya kan untuk biar pinjol hilang, biar tidak ada rentenir-rentenir seperti itu, Mbah, program itu. Nah itu malah rentenirnya. Ya, bagaimana? Ya koperasinya itu mempermudah uang untuk berbuat riba, mempermudah orang untuk berbuat riba, yang semulanya tidak ingin punya hutang karena dipermudah, tiap wilayah ada, jadi kepengen hutang dengan dalih iming-iming bunganya rendah. Terus sebenarnya riba itu kan asalnya dari negara Yahudi sana, yang bertujuan untuk menumpulkan doa-doa orang Muslim. Untuk menumpulkan, Mbah. Orang itu kalau sudah berbuat riba, memakan uang riba, maka akan menghijab di dalam kolbunya. Jin setan siluman iblis masuk, menghijab doanya, membisiki keburukan-keburukan. Strategi dari Dajjal, dia itu blunder sebenarnya Prabowo itu. Blunder bagaimana, Mas? Dia itu blunder, membuat kesalahan dan mendirikan koperasi merah putih itu. Dengan tujuannya untuk meringankan, Mbah, biar orang-orang itu tidak terkena dari rentenir-rentenir, dari plecet-plecet seperti itu, dari pinjol. Dia tidak memahami artinya riba itu, bahaya riba itu. Meringankan itu seharusnya ya dibantu cuma-cuma. Tidak disuruh meminjam tapi ada bunganya walaupun rendah. Yang namanya bunga itu ya tetap riba. Itu bukan solusi. Manusia itu kalau bisa tidak berhutang, bertawakal kepada Allah. Nanti Allah akan memudahkan. Allah akan menanggung rezeki. Orang yang bertawakal. Merusak sebuah tauhid, merusak ketawakalan. Dengan cara-cara seperti itu. Terus dari program-program beliau juga ada program makanan bergizi, kan juga baik gitu, Mbah. Dari Mas Gibran. Tidak mengarah sebenarnya. Malah kasihan para pedagang. Yang dagangannya jadi sepi. Yang biasanya berdagang di sekitar sekolah itu menjadi sepi. Dan juga anak zaman sekarang itu sebenarnya sudah tidak kekurangan masalah gizi. Beda dengan orang-orang zaman dulu. Makan ayam itu hanya pas lebaran saja. Kalau zaman sekarang sampai bosan. Makan ayam, makan yang bergizi itu sampai bosan. Dan juga bisa mengurangi dari uang saku, uang jajan seperti itu, Mbak. Sama saja. Anak zaman sekarang itu tetap masih saja uang saku masih minta. Nah, untuk keperluan yang aneh-aneh, untuk beli kota, untuk beli mainan, dan sebagainya. Ya kurang mengarah sebenarnya. Saya tahu, saya melihat dari atas, dari berbagai kalangan, dari berbagai program pemerintah. Saya pantau dari atas. Itu bagaimana atau adakah solusi, Mbak, buat
pemerintahan Indonesia buat warga Indonesia ini, Pak? Ya bertawakal saja, nggak usah ikut-ikutan mengambil riba. Terus dari pemimpin-pemimpin yang membuat statement-statement yang menjatuhkan satu sama lain itu harus bagaimana, Mbah? Biarkan saja, mereka nanti lama-lama akan hancur dengan sendirinya. Biarkan mereka beradu, biarkan diganti semuanya dengan yang bersih. Tapi kalau rakyat membiarkan ya akan semakin kacau lagi kan, Mbah? Ya biarkan semakin kacau semakin lebih baik. Enggak, maksudnya dia akan tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengingatkan seperti itu, Mbah. Yang mengingatkan bagaimana maksudnya? Sedangkan kalau dibiarkan sama rakyat Indonesia, kalau tidak ada seperti demo kemarin kan, mereka merasa tenang, tidak ada yang mengganggu, rakyat tidak berani seperti itu. Dari pertikaian, penjatuhan antar sesama, para pejabat, para petinggi, itu memunculkan keaslian dari sosok para petinggi tersebut. Lama-lama keburukan yang akan muncul, rakyat bisa menilai dan siap untuk membersihkan. Banyak sekali kan yang berselisih. Yang selanjutnya katakan itu yang hitam dengan hitam atau yang putih dengan yang hitam. Yang hitam dengan yang putih, Pak. Seperti itu. Yang putih itu kan mulai membongkar, bukan menjatuhkan, Den. Kalau yang putih nggak mungkin memfitnah yang hitam, cuma membongkar saja. Enggak, maksudnya yang hitam memfitnah yang putih, seperti itu loh, Mbak. Yang itu kan sudah saya katakan, membongkar kedok mereka sendiri. Rakyatnya akan menilai, sudah jelas gamblang, tinggal dibersihkan kelakuan mereka. Udah itu dimakan dulu, Mbah, dengannya. Ya. Ada hal yang ingin disampaikan lagi enggak, Mbak, tentang Indonesia ini, Mbak? Jangan ikut arus dengan gejolak negara ini. Bukan jenengan, ya khususnya jamaah dan murid beliau. Perbaiki diri saja. Nanti kalian yang akan membangun negeri ini. Sudah ada yang bertugas untuk menghancurkan sendiri. Kita tunggu saja sampai semua benar-benar bersih. Tinggal kita bangun dengan tatanan yang lebih baik. Ya. Ya udah, Mbah. Ini saya minta izin untuk nanti kan saya sebarkan, Mbah, lewat media sosial, lewat YouTube, Mbah. Monggo saja. Ya. Saya persilahkan. Panjenengan ada pesan-pesan apa, Mbah? Untuk siapa? Ya untuk kita, untuk penonton-penonton. Ini sudah zaman kalau penduk. Sing eling lan waspada. Kudu iso, harus bisa melihat kebenaran antara kebaikan dan keburukan. Harus bisa membedakan. Kekang hawa nafsu. Jangan menuruti hawa nafsu.
Jangan terseret arus. Perbanyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, agar kita dikuatkan dalam proses seleksi alam ini, agar di sisa hidup kita bisa menikmati Nusantara ini ketika menjadi mercusuar dunia, yang kemaru upah Allah Jinawi atau tititan dan rajo. Amin. Itu saja, Den. Oh ya, terima kasih Mbah. Ya, saya minta maaf kalau kurangnya kesopanan saya untuk menghadirkan hidangan buat panjenengan dan menghadirkan panjenengan atau mengganggu waktu panjenengan. Kami minta maaf ya Mbah ya. Tidak apa-apa, Den. Suatu kehormatan untuk saya. Dan terima kasih. Jamuannya sudah komplit, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbah. Monggo. Dapat salam Ya. saking rincang-rincang yang terninggal kepada bukan ini. Waalaikumsalam, ya, ucapkan salam saya juga, salam kami juga. Sudah semua sudah mendengarnya. Ya. Waalaikumsalam. Saling semangat saja, saling menguatkan. Saya mohon pamit. Ya, silahkan Mbah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahaya Hati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.